Ada satu yang bisa mengguncang langit, yaitu doa orang benar. Saya percaya bahwa semua kita merindukan terjadi terobosan keuangan dalam hidupnya. Berapa banyak yang merindukan terjadi terobosan keuangan? Berapa banyak yang katakan gak ada uang juga gak apa-apa? Ada? Beberapa mengangguk, gak ada uang juga gak apa-apa. Yang penting hidup. Yang penting cinta, coba makan cinta. Yang penting makan garam, coba makan garam 1 bulan. Kaki bengkak, bibir bengkak, hidung bengkak, mata bengkak, rambut naik menantang langit. Pak Simon mau makan garam 1 tahun? Ya, gak berani. Jadi semua kita merindukan yang namanya terobosan keuangan. Semua kita mau katakan, haleluya, amin. Gak usah mau lah, maunya yang tadinya dompetnya cuma warna, saya lupa warna sampai lupa uang warna ya. Yang warna biru mau jadi warna merah, pokoknya yang warna merah mau yang paling banyak, saudara ya. Tapi terobosan yang sesungguhnya itu bukan untuk menjadikan Anda kaya, tapi menjadikan Anda jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan dikatakan bahwa Tuhan merindukan saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Jadi terobosan keuangan dalam pandangan Alkitab itu bukanlah sekedar tentang kekayaan instan, bukan dapat lotre, bukan. Ya, bukan dapat lotre. Itu melainkan saudara dan saya memiliki hikmat untuk mengelola keuangan itu. Amin. Karena berkat akan menyertai kerja keras dan kebebasan akan datang kepada kita menghilangkan kekhawatiran. Haleluya. Amsal 10 ayat 22. Apa ayat kita lihat dulu. Amsal 10 ayat 22. Kita baca 3, 2, 1. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi baca dengan merenungkan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Lalu bagaimana dengan orang yang kerja keras, Pak? Keluarnya jam 7 pagi, pulangnya jam 6 sore. Kumpul uang sedikit demi sedikit, peribahasa Indonesia lama-lama menjadi bukit. Ya. Alkitab katakan gini, susah payah tidak menambahinya, maksudnya. Kemudian ayat yang pertama, kalimat yang pertama berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Makanya tadi saya katakan bahwa berkat Tuhan itu bukan kekayaan instan, melainkan hikmat dan bagaimana karunia untuk mengelolanya. Amin. Hari ini kalau Tuhan kasih saudara dan saya uang banyak, tanpa saudara dan saya punya hikmat untuk mengelola, maka saya percaya 1-2 tahun lagi kita akan jadi orang miskin. Tapi kalau hari ini Tuhan kasih kita hikmat untuk mengelolanya, spirit of wisdom, revelation and knowledge, roh hikmat, pengertian dan wahyu Tuhan berikan kepada kita, maka 1 akan jadi 2, 2 jadi 4, bahkan 5 akan jadi 10. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang minta-minta, tapi kita menjadi orang yang diubah mindsetnya, menjadi orang gereja yang suka memberi, pribadi yang suka memberi. Amin. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi punya banyak uang itu juga saudara dan saya harus warning, hati-hati. Karena tidak ada yang bisa lihat hati saudara selain saudara sendiri yang tahu hati kita ini cinta uang ataukah tidak. Amin. Ya. Dikatakan begini bahwa sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Siapa sih yang gak punya mau uang? Siapa sih yang gak punya mau uang banyak? Siapa sih yang mau buru uang? Tapi Tuhan maksudkan di sini bahwa Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi orang yang punya banyak uang. Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki banyak kekayaan. Enggak, Tuhan gak larang. Tapi Tuhan larang jangan cinta uang. Bagaimana supaya kita tidak cinta uang? Kelola harta itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Bagaimana saudara-saudara dan saya punya spirit of wisdom, revelation, dan knowledge. Doa dan puasa. Amin. Jadi doa dan puasa bisa membawa kita kepada kekayaan yang sesungguhnya. Karena saya lihat ada begitu banyak orang yang kaya, uangnya banyak, tapi mentalnya miskin.
Tapi saya lihat ada orang yang gak punya apa-apa. Lebih miskin lagi saudara. Jadi sebenarnya ukuran antara dibilang orang kaya dengan orang miskin itu adalah ukurannya ada di hatinya. Saya juga ada lihat orang yang miskin tapi murah hati. Tapi saya lihat ada orang yang punya segalanya tapi pelit medit luar biasa. Tapi saya juga temukan ada orang yang miskin tapi pelit medit luar biasa. Nggak tahu ini orang ini di kategori kelompok yang mana. Ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata begini, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang, dikatakan begini, dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau Anda kejar uang, misalnya saudara taruh seperti pancing di depan kita, kemudian taruh uang $1.000 di situ, saya percaya Anda nggak bisa punya jangkauan, jadi Anda harus kejar. Jadi ketika Anda lari, uangnya di depan saudara, Anda akan kejar terus. Ketika Anda kemanapun uang kejar, fokusnya cuma duit. Nggak tahu di depannya ada lubang, ada jurang dan kemudian jatuh. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, pagi lagi. Wah ini jemaatnya, ini rohani atau rohana? Hati saudara, duit yang aku butuhkan. Enggak, apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, pagi lagi. Betul. Duduk ini Tuhan. Kantong kering. Kantong Tuhan. Berhenti nangis yang bodoh-bodoh itu. Kalau datang berdoa berhenti nangis. Amin. Ngomong, kalau nggak punya uang ngomong. Ya. Dari muka saudara dan saya lihat ada calon-calon orang-orang kaya ada di tempat ini. Tepuk tangan bagi diri sendiri, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi doa dan berpuasa itu adalah alat rohani untuk mendeteksi, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya berdoa yang suka lagi minta-minta berkat hari ini, minta uang jadi orang kaya hari ini, maka doa dan berpuasa itu menjadi alat rohani untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Minta apa? Minta hikmat. Minta apa saudara dan saya? Minta roh wahyu dan pengertian. Ketika Salomo yang muda, ingat Amsal 1 sampai Amsal 9 itu adalah nasihat seorang raja kepada seorang raja. Nasihat dari Daud dan Bathsheba. Bathsheba itu seorang pengajar saudara. Ya. Mengajar Salomo yang muda ini. Nanti kepada Amsal yang keempat dikatakan gini, aku teringat di masa di rumah bapakku. Jadi dia ingat kembali perkataan orang tuanya. Nasihat-nasihat orang tuanya. Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata begini, takut akan Allah adalah pengertian. Karena itu mintalah hikmat daripadanya. Sehingga ketika Salomo, ketika dia mau naik takhta, dia baru naik takhta, malamnya dia tidur. Dia dapat penglihatan, Tuhan datang kepada dia. Dan Tuhan tanya begini, Salomo, kamu mau apa? Bayangkan kalau Salomo itu Anda, apa jawaban saudara dan saya? Uang 10 triliun Tuhan. Plus 1 pulau gede yang isi semua emas semuanya. Anda nggak usah pergi, Anda pergi ke Jawa semua emas ya. Anda pergi ke tempatnya mau puji semuanya emas. Datang di Ambon berubah, bungkusi. Ya. Minta, ditambah ini. Banyak. Tapi ketika pertanyaan Tuhan itu datang kepada Salomo muda. Tapi karena dididik dengan sangat baik, dipersiapkan dengan sangat baik oleh Daud dan Bathsheba. Salomo berkata begini, berikan aku roh hikmat dan wahyu. Karena umatmu yang besar ini, aku masih muda, aku minta engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu. Tuhan berkata begini, yang engkau minta itu baik. Dan karena engkau tidak minta kekayaan, dan karena engkau tidak minta nyawa musuhmu, dan karena engkau tidak minta yang lain, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Saudara perhatikan baik-baik. Kalau selalu meminta cuma emas, minta cuma pulau, minta cuma kekayaan besar, dia hanya cuma dapat itu dan dia tidak dapat yang lain. Tapi karena dia minta hikmat, maka semua yang tadinya kerinduannya saudara itu akan mengikuti saudara. Jadi ketika kita punya spirit of wisdom, revelation dan knowledge, ini kekayaan yang sesungguhnya, maka semuanya akan ikut saudara. Kenapa? Karena kita akan dipercaya, kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Mengelola berkat Tuhan. Saudara tahu kalau Anda gajinya 5 juta, 10 juta, Anda tahu mana perpuluhan, mana milik Tuhan, mana benih ditabur, mana akan jadi roti untuk dimakan. Saudara bisa kelola mana untuk uang sekolah anak-anak, mana untuk bayar cicilan ini, cicilan ini, cicilan. Saya ngatur, saudara. Saya punya ATM ya, mungkin ada 5 mungkin ya. Anak-anak kuliah ini untuk uang kuliah anak-anak, ini untuk bayar ini untuk bayar ini untuk bayar ini. Jadi ketika saya ngomong kepada istri nggak ada uang, itu betul-betul sudah nggak ada uang. Ya, dan anak-anak saya itu sampai mereka selesai kuliah, mereka ngomong, kita nggak pernah dengar dari mulut papa. Papa bilang nggak ada uang. Yang paling sering ngomong itu, Aceh, papa, kita nggak pernah dengar dari. Jadi ketika saya bilang nggak ada uang, mereka nggak percaya. Ya. Hamba Tuhan itu dimanapun, sampai di desa pun, orang akan lihat mereka seperti orang kaya. Hebatnya lagi, pekerja datang dan pinjam uang dari gembala. Di sini nggak ada. Pak, pinjam 100 dulu Pak. Ada yang suka begitu. Kalau ada yang suruh pinjam uang 100, ya suruh ke bank, ya nanti diperiksa aprilnya. Ya dilihat ini orang layak nggak, ditolong, dibantu. Kalau nggak layak, kalau dia nggak punya hikmat dalam mengelola keuangan, nggak dikasih. Hari ini gereja Tuhan, kita akan jadi gereja yang akan memberkati kota, memberkati bangsa. Kita harus ubah orang miskin jadi orang kaya. Kita nggak boleh punya mental miskin. Mental miskin itu kaya, punya uang banyak, tapi pelit medit luar biasa. Nggak mau nolong, nggak mau kasih perpuluhan, nggak mau kasih persembahan umum. Saudara, dia punya kantong celana itu sampai mata kaki. Kalau persembahan datang, aduh panjang sekali. Lagu pujiannya selesai, tangannya nggak bisa sampai di mata kaki. Ini orang pelit medit, skakar. Skakar ya. Bahasa Ibrani itu adalah kawaja ya. Ya, nggak ada di sini. Ya, itu kokonya pelit medit. Orang Makassar bilang apa? Sik. Pastor Hani hari ini topi baru lagi ya. Tiap hari saya bisa hafal topinya ya. Sekali-sekali saya mau ke rumah foto topi-topi itu digantung di mana Mama Puji. Posisinya di mana, kiri atau kanan ya. Ya, disimpan di mana tuh? Lemari yang mana? Ditunjukin. Cuma saya nggak suka pakai topi ya. Kalau enggak bisa pinjam ya. Ya. Jadi yang pertama yang kita mau belajar itu begini, bahwa puasa itu untuk Anda, dan doa puasa itu adalah memohon hikmat dan penyertaan Tuhan. Kenapa sampai saya khotbah ini? Satu waktu istri saya bilang kepada saya begini, Pak, Papa itu ada kalanya Tuhan berkati Papa, uang banyak. Tapi Papa itu gak bisa lihat orang susah. Itu bahasanya istri saya. Gak bisa lihat orang susah. Pokoknya kalau sampai di telinganya langsung bantu. Itu istri saya. Papa harus minta roh hikmat, pengertian dan wahyu. Bukan sekali, saya hitung lebih dari 10 kali. Jadi telinga saya ini agak budek juga ketika istri saya ngomong. Orang kalau uangnya lagi banyak, itu ada kalanya orang ngomong apapun itu budek. Ini muka-mukanya yang banyak uang nih, jangan sampai budek ya. Itu ngar saudara karena pikir duit banyak. Nanti kalau sudah nggak ada duit baru iya yang nyonyaku bilang bener. Banyak kali nasihat orang tua itu berarti bagi anak-anak itu ketika saudara dalam masalah atau orang tua sudah nggak ada.
Makanya rahasia panjang umur itu adalah selalu menghormati orang tua sekalipun Anda juga sudah tua. Saya lihat rahasia ini ada di mama saya, mama. Keluarga mama ini sampai itu umur-umur panjang semua. Mamanya adik paling bungsu itu mamanya Pak Simon, ya karena ada kasus khusus saja. Umur berapa meninggalnya? 60-an sekian. Tapi yang lainnya itu umurnya 90-an. Kakaknya yang nomor 2 umur 99, tinggal berapa bulan lagi 100 tahun. Mama 95. Dulunya bilang gini, mama mau hidup 100 tahun. Atau kemudian bilang lagi, mama mau hidup sampai Tuhan Yesus datang supaya mama terangkat. Ya. Istri saya bilang ini, ya mama, ya mama, ya. 2023 lagi, 2022 katakan, ini ulang tahun mama terakhir. Saya lihat itu hormati orang tua. Ketika saudara belajar hormati orang tua, hormati pemimpin-pemimpin saudara, Anda diberkati dengan panjang umur. Puasa itu untuk memohon hikmat penyertaan Tuhan. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari hati. Katakan dimulai dari hati. Saudara, pelajaran 1 SKS atau 2 SKS di S1, S2, S3 itu enggak ada tentang hikmat, enggak ada. Enggak ada tentang pewahyuan, itu enggak ada. Amin. Semua harus dimulai dari hati saudara dan saya. Hati yang mana? Hati yang cinta Tuhan. Jadi terobosan yang sejati itu dimulai dengan kita menyelaraskan hati kita dengan tujuan Tuhan. Bukan sekedar memohon uang. Tuhan, aku butuh uang. Berapa? 10 miliar. Kan kita lagi minta 10 miliar. Tuhan lihat hatinya. Oh, 10 miliar. Malaikat yang jaga berangkas bagaimana? Sekarang kirim. Atau malaikat katakan nih, Tuhan, tunggu lagi 2 jam ya. Kenapa? Tunggu dulu selesai khotbah dulu, disikat bersih dulu. Ya, dicuci bersih dulu. Baru mereka diberkati. Atau ada yang minta, Tuhan, kasih aku suami dong. Kasih aku istri dong. Yang tinggi, imut-imut. Yang rambutnya lurus, kribo, patah mayang. Tuhan, saya bisa saja kasih. Tapi kalau Anda dan saya tidak bisa punya hikmat dalam mengelola, 1 tahun bisa jadi bidadari. Tahun kelima penuh dengan bedak-bedak. Ya, tadi teman-teman di grup pendeta kirim. Ada yang namanya, mereka bikin komunitas, namanya komunitas jemput teman yang suka bilang OTW. Kamu di mana? OTW, padahal masih tidur. Teman-teman 5-6 orang datang dengan motor, lagi tidur, diangkat saudara, dibawa ke kamar mandi, disiram dengan air. Lagi duduk saudara, dia lagi nyawanya belum terkumpul, diambil bedak, ditepuk-tepuk. Naikkan di atas motor, motornya penuh dengan, mukanya penuh dengan bedak, dibawa ke mall. Terus terus. Kalau ada teman yang suka bilang, OTW, telepon kita dan kita akan jemput dia. Nanti gembala-gembala FC, lihat itu anggota FC, OTW Pak Gembala. Pakai tim untuk jemput, pakai bedak putih di sini, muka putih di bawah saudara. Ya. Hari Minggu juga saya mau bikin juga, ada yang namanya satu departemen jemput paksa dari rumah yang suka bilang OTW. Ya. Koordinatornya Pak Frans dengan Pak Simon aja. Dengan motor, 5 motor rengrong. Saya bayangkan itu di sebelah sana itu bedak penuh dengan muka. Ini. Itu hari Minggu tuh kita cuma tunggu saja orang yang suka bilang OTW saudara. Terus dipakai breaking news setiap hari Minggu, tunjukkan bagaimana jemputannya itu. Itu saya percaya, itu jadi jadi viral. Ya, jadi viral. Saya bayangkan kalau orang
mau jemput sampai di Bone di sana, itu sudah berangkat dari tengah malam, saudara. Ya, jadi saat berpuasa kita mematikan keinginan daging dan memohon hikmat Tuhan untuk mengelola apa yang ada serta belajar memprioritaskan kerajaannya. Matius pasal 6 ayat 33 berkata begini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kita ini ada kalanya cari yang ditambahkan, lupa kerajaan Allah. Makanya kita disebut dengan makhluk yang suka membalikan firman Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, lihat ke saya saja. Ya. Tuhan bilang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anda pikir Tuhan berdusta? Tuhan gak bohong. Tahun ini menjadi tahun yang akan penuh dengan miracle. Karena Tuhan yang ngomong ke saya langsung. Saya lihat saya bukan tipikal orang yang tidur suka bermimpi. Saya punya istri saya suka bermimpi. Menantu saya suka bermimpi. Ya, anak perempuan saya suka bermimpi. Saya ini gak pernah mimpi. Tuhan gak pernah bicara melalui mimpi. Saya ada kalinya lagi duduk, Tuhan kasih saya sebuah penglihatan. Seperti saya lagi nonton seseorang, satu komunitas, seseorang, satu keluarga, seperti lagi nonton TV. Itu karunia yang Tuhan kasih. Tapi mimpi gak pernah. Tapi saya ingat begini, 1 November 2025. Saya dengar itu ada seseorang, saya lihat ada seseorang duduk di sebuah takhta. Saya gak bisa lihat wajah orang itu. Tapi saya dengar suaranya seperti suara papa saya. Nah, saya lihat ada seseorang yang antar saya kuenya mungkin besar seperti meja ini. Saya lihat warnanya itu hijau, kekuning-kuningan seperti emas, seperti itu. Ada pinggirannya, kuenya bagus sekali. Kan saya baru ulang tahun 31 Oktober tuh. Saya berdoa ini Tuhan kasih saya hadiah dong. Itu gak pernah saya minta. Jadi seperti mintanya iseng gitu loh. Saya lihat kue itu datang depan saya dan saya lihat ada tulisan Lukas 11 ayat 9. Saya kaget bangun saudara. Saya lihat jam 4 subuh. Saya ke kamar mandi. Saya balik saya lihat ayat firman. Maka aku berkata kepadamu mintalah. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Saudara perhatikan ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Yang ngomong langsung. Saya hafal Matius 7:7-8 saya hafal ayat yang sama. Tapi saya nggak hafal Lukas pasal 11 ayat 9, saya nggak hafal. Saya hafal kitab Matius pasal 7:7-8. Saya nggak hafal ayat ini, saudara. Saudara tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka buat kejutan. Karena itu kita yang suka berdoa, hari ini minta roh hikmat dan wahyu. Hari ini Anda punya uang mungkin belum 10 miliar. Hari ini Anda belum punya uang 1 triliun mungkin. Tapi Anda punya uang 1 juta. Anda punya uang 500.000. Mulai minta hikmat dari Tuhan untuk mengelolanya dengan hikmat. Dengan benar. Amin. Kekurangan itu karena terlalu banyak hal yang kita kerjakan melampaui uang kita. Kekurangan itu bukan karena kita nggak punya uang. Tapi keinginan kita terlalu banyak lebih dari uang kita. Dari muka saya lihat saudara ini keinginannya banyak sekali. Anda memang paling kaya banget. Tapi ketika lihat dompet dan rekening, aduhai. Haleluya. Ya. Keinginannya banyak. Tapi ketika lihat kerjanya, jubilakan. Ya. Saat berpuasa, maka kita mematahkan yang namanya keinginan daging. Dan memohon hikmat Tuhan untuk mengelola apa yang ada. Serta memprioritaskan kerajaannya. Jadi saat kita berpuasa, maka kita harus mematikan keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Iri hati, hawa nafsu, kedengkian, amarah, perseteruan, pesta pora. Saudara Galatia pasal yang kelima, ayat 23, ayat 24. Itu adalah keinginan daging saudara. Itu harus dimatikan. Jadi doa puasa itu adalah cara saudara dan saya untuk hidup menjadi serupa dengan Tuhan. Terutama di dalam buah roh. Haleluya. Makanya ketika saudara dan saya berpuasa dengan benar, orang akan melihat Tuhan pada saudara.
Saudara punya pergumulan tapi orang gak lihat Anda sedih. Saudara punya masalah tapi orang lihat Anda tetap bernyala-nyala dengan Tuhan. Ya. Terus ayat 23 kita baca ayat 23. Dikata ayat 24 baca. Ya. Oh, di atas mungkin ya. Sebelum ayat 23 mungkin ayat 21, ayat 20, 21. 20. 2:19 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nanti kalau hitung tuh 16 perkara. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terjemahan yang lain berkata, dia tidak melihat kerajaan Allah. Mendapat bagian itu Anda sudah ada, sepertinya terjemahan begini, Anda sudah ada dalam ruangan ini, ketika dibagi kue Anda nggak dapat. Berarti Anda sudah dalam ruangan ini, anggapnya ruangan ini adalah kerajaan Allah, Anda sudah di dalam kerajaan Allah, tapi Anda nggak dapat bagian. Anda nggak dapat rumah begitu, karena rumahnya habis contohnya. Terjemahan yang benar itu adalah tidak melihat kerajaan Allah. Tidak melihat itu Anda nggak sampai, pintu gerbang pun Anda nggak sampai. Jadi perhatikan 16 hal ini. Doa puasa akan membuat saudara dan saya mati kepada keinginan daging dan hidup menurut keinginan roh. Hidup untuk Tuhan. Amin. Semua orang punya kita punya blind spot. Tapi saudara dan saya ingatkan ini kepada jemaat Tuhan begini. Kelemahan seseorang itu bukan untuk Anda dan saya mempromosikannya. Kelemahan seseorang harus Anda jaga sehingga orang itu dibangun dengan kekuatannya yang dia punya. Tahun 80 atau 80-an atau 90-an awal saya ingat pertama kali tim bulu tangkis dari China mengalahkan tim bulu tangkis Indonesia. Selama ini Indonesia raja bulu tangkis saudara. Lim Swee King. 9 kali atau 10 kali menjadi juara bulu tangkis. Nah, satu waktu tim bulu tangkis daripada China mengalahkan tim bulu tangkis Indonesia. Setelah selesai itu mereka euforia saudara. Kemudian mereka diwawancarai oleh wartawan. Apa rahasianya? Wawancara pelatih saudara. Apa rahasianya sehingga kamu bisa mengalahkan raksasa bulu tangkis di dunia? Dan dia berkata begini, aku lihat. Aku cuma latih pemain-pemainku dan lihat kelebihan mereka. Kalau kelebihannya di smash, kelebihannya di black hand, maka aku latih black handnya terus. Kelebihannya di smash, kalau kelebihannya dia untuk bisa teknik nipu dan itu dilatih terus. Dan itu akhirnya muncul kekuatannya. Jadi pelatihnya menemukan kekuatan pada pemainnya. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara. Ketika Anda datang ke Tuhan, Tuhan gak cuma lihat kekuatan saudara. Dia adalah pelatih yang baik. Dia juga melihat kelemahan saudara. Anda harus urus kelemahanmu. Bukan cuma kekuatanmu. Kelemahanmu boros. Kelemahanmu malas. Kelemahanmu masa bodoh. Kelemahanmu acu tak acu. Kelemahanmu adalah kelemahan yang membuat orang lihat Anda saja, rasanya mau dibuang di tempat sampah. Itu kelemahan saudara. Anda membawa sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kita bukan cuma berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan manusia itu. Amin. Kalau kita nggak dapat perkenanan manusia, bagaimana kita dapat perkenanan Tuhan? Tapi saya percaya kalau kita dapat perkenanan Tuhan, kita pun akan dapat perkenanan manusia. Amin. Ini yang harus gereja hidupi. Saudara, sehingga kita nggak hidup dengan mental pengemis. Mental pengemis itu seperti ini. Tapi punyalah mental yang kaya. Ingat kalimat sederhana tadi yang saya katakan. Gereja ini harus mengubah orang miskin jadi orang kaya. Saya ulangi ya. Gereja ini harus mengubah orang miskin jadi orang kaya. Jadi kita nggak datang ini, Pak, pinjam 100 dulu. Ya. Kita nggak cuma bilang, tunggu nanti dia yang bayar, dia beli.
kita tinggal minum, kita maunya gratis, tis. Now. Sampai Anda kakek-kakek, sampai Anda nenek-nenek, sampai gigimu rontok semuanya, Anda tetap miskin. Punya mental yang suka memberi, suka menabur. Maka Anda akan menjadi orang-orang kaya. Dan saya lihat kehidupan saya. Saya dari keluarga yang sederhana. Yang ketika saya SD, dasar rumahnya itu dari pasir. Saya ingat mama saya ngajar saya dengan kayu di tangannya, 1 tambah 1 itu di dasar. Saya ingat, saya SD itu mulai ingat gini, satu waktu nanti saya harus jadi orang yang kaya diberkati supaya saya akan memberkati orang tua saya. Dari kecil, karena saya lihat orang tua saya, mereka pergi jualan di kota, Sedangkan kalau saya di kota, saya lihat ada rumah yang bagus. Kenapa rumah saya seperti ini? Dari kecil tuh nalurinya itu udah ada. Sehingga ketika saya kerja, saya tanya begini, posisi yang paling tertinggi apa di sini? Oh, posisinya ini. Bagaimana caranya? Kamu kerja jujur, kamu gini. Kamu dipromosi sampai ke atas. Haleluya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi Tuhan cari orang-orang yang berkata, I will, saya mau. Amin. Saya ingat, saya dulu ketika masuk Denpasar, saya dipanggil kepala kantor. Cik Kristi panggil, Luther, itu ada motor untuk kamu. Hah? Cik Kristi, minta maaf saya nggak bisa naik motor. Cik Kristi telepon, Pak Franky, ini Luther gak bisa naik motor. Dia ke ruangan Pak Franky ya, masuk ke Om. Om Lut, loh kamu gak bisa naik motor? Iya Om. Hah? Sepeda bisa atau tidak? Kalau ngomong dengan saya ngomong pakai bahasa Amun. Sepeda bisa atau tidak? Gak bisa Om. Hah? Langsung. Astaga, kamu tunggu sambil senyum-senyum telepon gembala senior. Pak, Luther gak bisa naik motor, sepeda pun gak bisa. Frank, suruh dia kursus mobil. Bayangkan saudara. Jadi sampai hari ini, dulu motor saya itu ada 4 di rumah. Saya beli motor saya 4 di rumah. Yang belinya gak bisa naik motor. Saya bisa nyetir mobil. Saya bayangkan kalau bisa nyetir helikopter, saya sudah ngantar Pastor Hani ya. Ya, sampai Saparua gitu, maka gula merah balik lagi pulang gitu kan. Maka saya beritahukan kepada saudara ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati, Tuhan yang menyediakan semua yang kita butuhkan ketika kita mengutamakan Dia. Amin. Saya gini, orang-orang yang duduk di kaki Tuhan, satu waktu mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Orang-orang yang punya waktu-waktu pribadi di kaki Tuhan, dan mereka menaruhnya, mereka memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Maka saya percaya bahwa kepercayaan, kekayaan bangsa-bangsa akan datang mengalir kepada mereka. Haleluya. Bukti gedung ini. Bukti gedung ini. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Gedung ini kita berdoa puasa bertahun-tahun saudara. Mulai dari 2014 mungkin ya. 2014 baru selesai doanya itu 2019. Saya katakan sudah selesai. Itu setiap bulan puasa 10 hari saudara. Tanggal 1 sampai tanggal 10, 1 sampai 10. Dan semuanya harus kumpul di gereja. Wow. Apa Tuhan gak dengar? Dengar. Gedung ini jadi. Dan saya percaya doa masih disimpan dalam kirbatnya. Tuhan belum selesai menjawab doa-doa kita. Tapi Tuhan minta supaya hikmat ditambahkan kepada umatnya. Hikmat juga ditambahkan kepada saya. Karena menurut istri saya kekurangan hikmat. Sampai dia katakan ini, saya minta hikmat dari Tuhan. Menurut istri saya, kamu terlalu baik. Siapa yang ngomong ke kamu? Kamu langsung jor-joran. Satu waktu istri saya bilang ke saya begini, saya baca literatur Martin Luther. Martin Luther itu sampai istrinya stres.
Saya sudah tahu ceritanya, tapi saya kan gak cerita ke istri, ternyata dia baca. Lalu dia katakan begini, saya gak mau stres, bila perlu ganti nama kamu. Jadi istri saya pernah suruh ganti nama saya, katanya jangan pakai nama Luther. Luther itu lihat orang apa saja, bantu, ditolong, sampai istrinya stres. Bagaimana supaya buat istri Anda tidak stres? Bagaimana supaya diri Anda tidak stres? Punya hikmat dan pengertian. Mengelola keuangan Tuhan. Jadi jangan istilah gas. Padahal di mobil itu ada remnya juga. Ada gigi 1 juga, pelan sedikit. Lagi macet kan. Jangan langsung masuk gigi 4. Atau gigi 5, saya percaya giginya rontok semua. Ya. Jadi hal yang pertama itu adalah puasa itu untuk kita meminta hikmat dan penyertaan dari Tuhan. Yang kedua, doa iman itu dalam taburan dan penata layanan. Jadi ini namanya doa iman itu artinya bertindak dalam hikmat. Jadi hikmat itu ada tindakannya yang harus orang lihat. Itu namanya tindakan iman. Itu namanya tindakan iman, saudara. Kemarin hari Minggu kalau nggak salah saya katakan kepada saudara ibadah kedua untuk anak-anak. Satu saat nanti saya akan cerita kepada Anda tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam pelayanan ini, dalam keluarga kami. Sekarang ini belum ya. Sekarang ini belum, kita butuh waktu. Tapi nanti satu waktu saya akan cerita kepada saudara. Dan ini sesuatu yang wonderful, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Gak ada yang amin. Saya tahu dari suara yang amin itu nanti akan dapat bonus dari Bapak. Yang lain nanti kalau sudah ada bro, wih keren banget, terlambat. Ya. Itu terlambat saudara. Kalau Anda lihat koki penuh dengan tepung-tepung kan Anda, kokinya badaki sekali, kotor banget. Tapi ketika roti bretoknya keluar, Anda mau. Itu biasa, semua orang mau yang indah-indah. Tapi di proses belum tentu mau. Amin. Padahal satu sisi adalah Tuhan itu tidak menikmati hasil, Tuhan menikmati prosesnya. Kekristenan itu adalah Tuhan menikmati proses. Dan gereja, kita ini suka nikmati hasil. Jadi kita ini selalu kebalikan daripada Tuhan. Makanya doa itu adalah supaya kita satu tune, satu frekuensi dengan Tuhan, satu pola pikir dengan Tuhan. Contoh orang-orang yang satu frekuensi dengan Tuhan adalah Daud. Dia punya heartbeat yang sama. Heartbeat itu adalah detak jantung yang sama, punya pengertian yang sama, kasih yang sama. Apakah orang ini gak punya kelemahan? Kelemahan. Berbuat zina juga lakukan. Ya. Dia punya kelemahan, gak mendidik anak dengan benar. Satu-satunya anaknya yang dididik itu adalah cuma Salomo. Sedangkan kakak-kakak Salomo yang lain tidak dididik sehingga mereka mau mengkudeta raja, termasuk Absalom. Sangat ganteng, secara karakter, secara kemampuannya, skillnya, semuanya keren. Semua yang kita ada pada kita mungkin bagus, ngomongnya bagus, ilmunya tinggi, pengalamannya banyak, tanpa karakter amburadul. Amin. Makanya harus ada keseimbangan antara karunia dan karakter. Karakter tanpa karunia itu seperti burung Raja Wali patah sayap sebelah. Karunia tanpa karakter itu seperti mati pelayanan kita. Tapi keseimbangan antara karakter dan karunia, maka akan menghasilkan kemampuan karunia, manifestasi kuasa Allah yang hebat. Anda akan terbang melintasi badai, melintasi gunung-gunung yang tinggi, lebih cepat sampai kepada tujuan. Jadi bertindak dalam iman. Haleluya. Waktu-waktu ini saudara dan saya, Tuhan mau saudara dan saya punya tindakan-tindakan iman. Dalam waktu, dalam tenaga, dalam hal keuangan. Satu waktu ketika saya masih di Denpasar, saya sudah di sini sebenarnya. Waktu itu saya datang mungkin dengan istri saya waktu itu ya. Saya lihat bahwa ada seorang hamba Tuhan yang menjelaskan tentang kitab para rasul, mengambil kekayaan, datang di kaki rasul-rasul. Waktu itu datang atau tidak, atau saya sendiri ya, sama-sama ya. Dan saya lihat itu jemaatnya,
jemaat itu datang, mereka taruh cincin kawin di hadapan gembala. Mereka taruh handphone di hadapan gembala. Karena pada waktu itu mereka, gereja sedang bangun sekolah, saudara. Sedang bangun sekolah, kalau nggak salah 7 lantai ya, kelas 1. Mereka sedang bangun sekolah, Tunas Daud itu di Denpasar. Sedang bangun, jadi gereja butuh uang. Jadi ini hamba Tuhan, saya lupa namanya siapa. Dia bicara tentang bagaimana pada masa itu gereja mula-mula, bagaimana jemaat membawa kekayaan mereka datang taruh di depan. Bahkan itu diangkat dengan karton-karton, saudara. Selesai itu saya diajak makan sama, saya katakan, Pak, saya baca Alkitab tapi saya baru lihat fenomena yang ini saya baru pertama kali lihat. Beliau katakan, nih Luther, saya sudah gembala, sudah jadi hamba Tuhan, tapi baru pertama kali saya lihat fenomena ini. Beberapa cincin kawin, di telepon ternyata anak-anak full time taruh cincin kawinnya. Dikatakan begini, hai, ini Isa kamu kembali lagi ke kamu. Bayangkan, cincin kawinnya dilepas, ditaruh. Itu dapat uang dan gedung gerejanya naik. Tahun ini harus menjadi tahun di mana kita punya tindakan-tindakan bertindak dalam hikmat, tindakan iman. Saya percaya Tuhan tidak menghendaki kita miskin. Tapi Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Tuhan mau ada tindakan iman yang kita harus berikan lebih dulu. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Terobosan finansial membutuhkan iman yang dibarengi dengan tindakan. Tuhan itu memberkati benih yang kita tabur, bukan benih yang kita simpan. Ingat, Tuhan memberkati benih yang kita tabur. Memberi. Kalau perpuluhan itu kan bukan memberi, mengembalikan milik Tuhan. Itu punyanya Tuhan, bukan punyanya saya. Amin. Dan usaha yang kita lakukan itu dengan jujur. Saya mau supaya jemaat ini jadi jemaat yang kaya. Saya nggak mau cuma hanya satu kelompok yang kaya. Saya mau supaya jemaat GBI CKF ini diubah dari jemaat yang miskin menjadi jemaat yang kaya. Jemaat yang kaya menjadi jemaat yang diberkati. Jemaat yang diberkati menjadi jemaat yang dimuliakan. Kita sedang start dari from zero to hero. Katakan yes and amen. Dan ini jalan yang Tuhan mau. Amin. Karena itu saya tolak roh pelit-pelit dalam gereja lokal ini. Kan mungkin kita ini tahun berdoa jadi kita patahkan yang pelit-pelit. Roh-roh pelit, roh suka hitung-hitungan. Roh yang tarik uang keluar dari dompetnya. Itu beratnya seperti 10, 15, 25, 30, 150, 263 kilo. Triliun, terlalu berat bagi saudara. Ini sekarang menjadi ringan. Karena memberi dengan sukacita, itu dilihat oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Amin. Amin. Saya ngomong ini karena saya bukan cuma bicara, tapi saya adalah orang yang selalu bergerak. Selalu Tuhan ngomong, saya dengan istri, kita katakan bahwa uang kita adalah uangnya Tuhan. Sampai satu waktu, kurang lebih 10-15 tahun yang ini gereja ini baru tahun ini 15 tahun ya. Sekitar 10-11 tahun yang lalu. Istri saya ngomong kepada saya di kamar gini, Pak, rasanya, dia ngomong ke saya, rasanya uang kita ini bukan uang kita lagi ya. Kan perempuan ya, saya lihat dia dan saya katakan itu yang benar. Uang kita, uangnya Tuhan. Amin. Saudara sudah sampai tingkatan yang mana? Uangku, uangku, uangmu. Jangan utak-atik, kalau utak-atik dapat palungku. Ya? Kalau kita mau diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati Tuhan. Saudara akan lihat berkat. Saya masih belum bersaksi saudara. Tapi tunggu sampai waktunya. Sebentar lagi. Anda akan lihat, Anda akan dengar kesaksian yang wow. Biasa. Ya. Sebentar lagi saya nggak mau karena ini sedang dalam sebuah perjalanan. Dan saya ini bicara tentang apa? Nanti baru Anda dengar, jangan sekarang. Terus. Saudara langsung,
Ah, Anda ini pendengar yang setia, tapi Anda harus jadi orang yang bertindak dengan iman. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 berkata begini, masing-masing hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya. Tuhan berkata gini, masing-masing harus memberi setiap kali persembahan lewat 1 miliar, enggak ada ayatnya. Masing-masing harus memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi nggak boleh paksa-paksa. Memberi itu nggak boleh dipaksa. Memberi itu nggak boleh ancaman. Kalau kamu nggak beri, miskin lo, miskin 17 keturunan. Enggak, itu namanya, itu pendetanya sesat. Nggak boleh dipaksa, nggak boleh nakut-nakuti orang. Karena harus memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati. Atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Terjemahan yang lain berkata Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati yang rela. Saya lihat bahasa aslinya berkata memberi dengan hati, bahasa Ibrani adalah hati yang tersenyum. Wow, hati yang tersenyum. Anda pernah lihat hatimu tersenyum? Tuhan itu bisa lihat hatimu tersenyum atau lagi cemberut. Makanya Tuhan perhatikan orang memberi di depan. Tuhan berdiri. Kotak persembahan itu namanya balo bahasa Yunaninya. Ada yang bunyi jatuhnya boom, banyak. 10 juta, 50 juta. Tiba-tiba perempuan pekerja harian 2 peser jatuh. Tuhan panggil Petrus, Yakobus, Yohanes. Perempuan ini memberi lebih banyak dari yang lain. Mereka memberi dari kelebihannya. Perempuan ini memberi seluruh hidupnya. Jadi ingat persembahan itu adalah menyangkut seluruh hidup kita taruh dalam tangan Tuhan. Itu akan membuat Anda dapat pujian dari Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah perempuan ini pulang ke rumah kemudian mati? Saya percaya dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Akan ada kingdom supply, akan ada penyediaan Tuhan, akan ada kingdom promotion, akan ada pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Tuhan itu ternyata memperhatikan ketika saudara dan saya memberi atau menabur. Saya ingat saya waktu SD sering ikut papa saya pergi ke kebun. Saya lihat papa saya buka baju panas, kemudian menggali, itu agak hill, gunung saudara ya. Kemudian tanam keladi, tanam singkong. Saya lihat saudara, kalau saya duduk di bawah pohon cengkeh atau di bawah pohon kelapa. Kemudian papa saya katakan jam 1 atau jam 12, Luther udah lapar. Ya, namanya lapar bapak. Dicabut itu keladi atau apa, atau singkong, kemudian dibikin api unggun, kemudian ditusuk dengan kayu, kemudian kamu nanti balik. Papa, airnya apa? Naik kelapa. Jadi saya masih SD kelas 4, kelas 5, suka naik pohon, naik kelapa, saudara. Wow. Tapi kelapa nggak tinggi sih. Kelapa agak lebih tinggi ini sedikit lah, tambah 3 meter ke atas. Kan kelapa ada kalanya tinggi kan bisa sampai 10 sampai 15 meter. Kalau itu saya juga takut. Ya. Kalau masih sampai batas 10 meter masih oke lah. Ya, naik Pak bilang hati-hati. Patah buang 4 buah, turun dipotong, makan. Makannya itu kan namanya singkong kena arang jadi bulak-baliknya terlalu lama kenal arang, jadi setelah saya makan saya punya bawah hidung sampai hidung ini hitam semua. Jadi papa saya lagi tanam, papa saya lagi ketawa. Papa ketawa apa? Kamu nggak ada kaca, coba lihat muka kamu nih. Jadi ingat ketika dulu pergi dengan orang tua, benih, terus beliau pilih, ini harus yang terbaik. Kenapa papa pilih? Supaya nanti kalau tumbuh hasilnya banyak. Petani tahu memilih benih. Dan ingat bahwa ada 3 ciri orang Kristen. Kristen petani, Kristen olahragawan, Kristen prajurit. Kita yang duduk di tempat ini adalah harus mengambil tipikal Kristen petani, dan prajurit, dan Kristen olahragawan. Jadi ketika Anda menabur, maka hal pertama yang akan dinikmati oleh seorang petani, dia akan menikmati hasil pertama dari apa yang dia tabur. Artinya kalau saudara dan saya nggak tabur, Anda nggak akan nikmati apa. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Kata berkecukupan ini diterjemahkan bahasa asli ini itu melimpah luber, saudara. Bukan cukup, tapi meluber.
Ingat Tuhan itu kalau berkati kita, ingat ketika 5 roti 2 ikan, itu enggak cukup saudara. Itu more than enough, sisa 12 bakul. Ketika 7 ikan kecil dengan 7 roti dan ikan-ikan kecil, sisanya 7 bakul. Jadi angka 12, angka 7, angka 12 itu adalah sistem pemerintahan Tuhan. Angka 7 adalah kesempurnaan Tuhan. Jadi Tuhan selalu bergerak dengan angka-angka, selalu bicara dengan angka-angka, dan itu adalah angka pribadinya. Angka Tuhan. Artinya gini, tidak pas-pasan. Selalu more than enough. Selalu more than enough. Kalau Anda memberi yang terbaik, maka Anda akan menuai yang terbaik. Nah ingat, ketika Anda memberi, harus hatimu tersenyum. Waktu saya renungkan ayat ini, saya ketawa geli sendiri karena gak ada yang bisa lihat hati. Ternyata Tuhan lihat hati. Ini hatinya lagi cemberut atau hatinya lagi ngelirik, atau bahasa Ambon itu apa ya, menjeling gitu ya. Gitu kan, dia kasih berapa ya? Ya. Jadi ketika persembahan sampai di depan gini, yang naik ke sorga itu lagi sirik dengan orang lain. Dia gak memberi dengan dari dirinya sendiri. Amin. Jadi saudara dan saya, salah satu korban, kalau korban perjanjian lama itu domba gak boleh cacat. Domba harus domba yang terbaik. Yang paling miskin harus memberi yang namanya burung tekukur. Dan burung tekukur nggak boleh buta, harus burung yang terbaik, burungnya nggak boleh pincang. Semua orang dari kaya sampai yang paling miskin harus memberi karena Tuhan terima semuanya. Saya doa supaya jemaat ini ada kebanyakan pekerja harus belajar memberi yang terbaik. Persembahan Anda sampai di kotak persembahan, tapi yang naik ke hadapan Tuhan itu hati yang penuh dengan ucapan syukur. Allah sanggup mencukupkan. Alkitab katakan begini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, ayat yang ke-8, supaya kamu senantiasa itu adalah terus menerus berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Saudara pernah dapat keluarga yang lagi dalam masalah, tapi kalau di meja makan selalu ketawa, tidak ada kelihatan muka stresnya. Itu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya pernah diajak pergi makan di rumahnya. Makan di rumahnya, kepala keluarga duduk di sana. Kemudian dia kasih saya duduk di kepala keluarganya. Istri di samping, anak-anak di samping. Saya katakan, Pak, karena saya tamu, Bapak yang berdoa makan. Saya sudah tutup mata. 1 menit. Gak ada suara saudara. Saya coba buka mata ngintip saudara, ternyata suaminya lagi korek tangan istri. Saya tutup mata lagi. Saya ulangi lagi. Silakan Bapak yang tuan rumah yang berdoa. Sambil saya istrinya bilang begini, kamu yang disuruh Papa, tanpa mereka tahu bahwa saya lagi ngintip mereka. Saya sekali lagi, silakan Bapak yang berdoa. Dia bilang, kamu cepat saja yang berdoa, bahwa pendeta udah ngomong ulang-ulang. Istrinya langsung, karena suaminya pemalas tentang ibadah, tidak tahu doa. Cuma taunya apa yang dicari orang, duit. Orang kaya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, meja makannya sangat bagus, makanannya raja-raja. Tapi gak punya keintiman dengan Tuhan. Saudara, fasilitas terbaik yang Tuhan berikan kepada kita bukan cuma makan dan minum, bukan cuma pakaian, tapi damai sejahtera, keintiman dengan Tuhan. Amin. Doa puasa harus disertai dengan tindakan penata layanan yang bijak. Jadi mengelola keuangan dengan disiplin. Amin. Dan kedermawanan. Jadi keuangan harus dikelola dengan disiplin. Next, kita nanti akan punya yang namanya departemen yang namanya berhubungan dengan marketplace.
Ke depan gereja akan punya itu. Jadi orang itu hanya cuma berpikir tentang marketplace. Gereja berikan dana, mereka adalah orang-orang profesional, mereka akan mengelola mulai dari restoran, mulai dari mall, mulai dari rumah sakit, dari sekolah dan sebagainya. Mereka akan kelola semuanya. Sehingga jemaat menjadi jemaat yang di gereja, keuangan harus dikelola. Saya lihat ini ke depan. 10 sampai 15 sampai 20 tahun ke depan kita akan bangun dengan mindset ini, tapi dimulai dengan kita lebih dulu. Amin. Ketika kita mulai dengan mindset ini, kita akan berbeda, Saudara. Saya enggak percaya bahwa Tuhan hanya berkati beberapa komunitas. Saya enggak percaya bahwa Tuhan hanya berkati beberapa etnos saja ya. Tidak, saya enggak percaya itu. Saya percaya Tuhan berkati kita semua. Tapi kita harus punya hikmat mengelola keuangan. Lebih baik Anda kerja sendiri daripada Anda kerja dengan orang. Minta maaf kalau yang masih kerja dengan orang. Anda kerja dengan orang, Anda gaji 20 juta, 30 juta, tapi Anda tetap bawa. Anda kerja sendiri, Anda the real boss. Uang di dompet 500 ribu, tapi I am the boss. Amin. Kalau Anda kerja dengan orang, Anda tetap siap komandan. Permisi komandan. Salah, dipecat. Anda tetap karyawan. Seumur hidup mentalmu mental karyawan. Bukan berarti Anda nggak boleh kerja, apalagi yang ada di BUMN, aduh Pak Pendeta. Enggak, saya nggak sindir saudara. Anda sudah terlanjur kecemplung ke sana. Nikmati, tapi saya mau ngomong kepada yang lain. Supaya Anda dan saya harus berpikir bagaimana mengelola keuangan untuk menjadi the real businessman and the real businesswoman. Amin, cuma istri saya. The real businessman. The businessman, businesswoman. Yohanes 15 ayat yang pertama, kalau Anda lihat terjemahan bahasa Inggris, terjemahan yang lain berkata, bahwa akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Terjemahan yang lain berkata gini, bahwa dikatakan gini, Bapakku adalah businessman. Jadi kita ini sedang ada di dalam perusahaan Bapak kita di sorga. Amin. Kita ini harus belajar dari saudara-saudara kita, dari saudara-saudara kita yang Katolik. Saya sekolah Katolik 3 tahun saudara, dan saya lihat penata layanan mereka itu adalah melayani rumah sakit, sekolah, ada bank, ada mall, ada university. Mereka punya itu. Ya, mereka punya itu. Gereja harus mengelola keuangan. Karena keuangan kekayaan bangsa-bangsa akan datang mengalir kepada orang benar. Jadi tabur benih, tabur waktu, tabur tenaga, tabur harta dengan sukacita. Karena Tuhan lihat hati yang tersenyum. Yang bisa tahu hatimu tersenyum atau tidak cuma Anda dengan Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat untuk kebutuhan dan untuk kita berbagi dengan orang lain. Satu konsep, saya lagi baca buku-buku tentang keuangan, kalau Anda ke meja saya, itu bukan buku-buku rohani. Itu buku-buku bagaimana melipat gandakan uang. Jadi saya dapat remanya dari situ. Ya, nah saya suka baca. Jadi saya beli buku-buku, waktu buku-buku datang ke Agris bilang, wih Papa. The boss, I'm the boss, I'm the businessman. Karena keuangan akan diperintahkan datang ke gereja. Kita nggak boleh ngatur sembarangan. Satu waktu kita akan lihat, ini sebenarnya arahan Tuhan ini Anda dengar, apa yang Tuhan kasih ke saya sebagai seorang bapa, sebagai seorang gembala. Ini menjadi sebuah mimpi, sebuah visi. Karena salah satu misinya kita adalah assist the poor. Gereja bukan dinas sosial. Gereja adalah tempat menolong orang-orang miskin untuk menjadikan yang miskin jadi kaya. Ada yang amin? Terobosan keuangan itu harus melalui doa dan puasa. Jadi orang yang malas doa dan puasa, dia nggak lihat terobosan keuangan. Terobosan keuangan itu bagi saya bukan 1 juta kemudian jadi 10 juta berkata terjadi terobosan. Tidak, itu uangmu bertambah.
Terobosan keuangan itu kalau Anda bisa melipat gandakannya. Anda tidak hanya membawa kepada dirimu sendiri, tapi berpikir bagaimana menginvestasikan kepada jiwa-jiwa. Makanya gereja Anda punya diakonnya, ada persembahan misi, tujuannya itu. Ya, hati saya ini sebenarnya hati misi. Ya. Dulu istri saya berkata kalau saya sudah tinggal di kantor 2 minggu, itu biasanya anak-anak di kantor pasti dimarahin karena gembalanya mulai stres karena sudah gak betah tinggal di kantor. Ya, tapi puji Tuhan sekarang ini mulai menikmati. Ini sudah 1 bulan di kantor, tetap menikmati dengan ketenangan. Tapi juga ada hal tertentu bisa juga ya istilahnya sabar saya, sabar. I'm the human. Ya, gembala Anda juga manusia. Ya. Jadi melalui doa dan puasa hasil dari penyerahan total dan juga tindakan iman yang bijak. Amin. Saya cerita tutup saudara. Ketika Pak Yonggi Cho mau bangun gereja pertamanya tahun 54. Tuhan suruh dia bikin 2 malam 1 minggu. Kemudian tantang jemaat untuk menabur. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Itu gak ada orang yang datang. Hari ke-6, bukan gak ada orang datang tapi tidak ada yang menabur $1 pun. Hari ke-7, Pastor Yonggi menangis di altar. Engkau yang suruh. Tiba-tiba ada seorang janda miskin keluar dari tempat dia berlutut. Dia maju, dia berlutut di depan Pak Yonggi Cho. Dia mengambil tempat makannya dengan sepasang sumpit. Dan dia berkata, Pastor Yonggi, ini satu-satunya tempat makanku dan ini sepasang sumpitku. Aku serahkan untuk pembangunan gereja. Karena Pastor Yonggi dengar bahwa ini tempat makan ibunya satu-satu dan sepasang sumpit satu-satunya. Pastor Yonggi Cho gak mau terima. Jangan ibu, jangan. Dengan air mata yang terus mengalir di matanya, dia tolak. Tiba-tiba seseorang di sebelah kanan saya berdiri dan dia katakan, saya beli tempat makan itu $50,000. Yang kiri berkata, saya beli $100,000. Yang tengah berkata, saya beli $30,000. Yang depan berkata, saya beli $50,000. Malam itu terkumpul hampir $1 juta. Uang di zaman itu, tahun 54 itu. Gerejanya mulai berdiri. Salah satu gereja terbesar di Asia. Dimulai dengan korban dari seorang janda miskin yang membawa tempat makan dengan sepasang sumpit. Saudara, jangan hargai hal-hal yang, jangan sampai Anda tidak menghargai hal-hal sepele dalam diri. Tuhan sanggup menjadikan itu sebagai benih, sebagai batu penjuru utama. Ceritakan terus kalau Anda baca-baca Yonggi Cho. Diceritakan terus untuk menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan sanggup pakai apapun untuk memberkati kita. Untuk kemuliaan namanya. Yang penting tetap lutut di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Katakan.